ya. Ini habis nyari nggak dah? Em, oh ya, ulun. Segini pak maksimalnya. Nah. Ya, sudah jelas Pak. Ternyata komputer ulun yang belum Oke, maksimal siap. volumenya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua 1 Daerah Amuntai, Bapak Rahmani Abdi SS MPD. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Biro Penelitian dan Skripsi Daerah Amuntai, Ibu Falhi Ajumi MPDI, dan mahasiswa sekalian yang berbahagia. Pada hari ini, pada malam ini kita akan melaksanakan pembekalan skripsi untuk mahasiswa daerah Amuntai. Pertama-tama kita persilakan kepada Bapak Wakil Ketua 1 untuk menyampaikan beberapa hal penting. Silakan Bapak. wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Uh, yang hormat Kepala Biro Penelitian dan Skripsi Ibu Dr. Rabiah dan juga Sekretaris Ibu Falhi Ajmi MPDI dan seluruh mahasiswa-mahasiswi yang berbahagia. Alhamdulillah kita bertemu di Zoom ini. Khususnya yang tidak pernah bertemu ini adalah kelas A dan B di Prodi PAI. Itu yang tidak pernah bertemu. Kalau yang C, D, kemudian akhwal saksiyah atau hukum keluarga Islam, A, B, dan tulis bahasa Inggris pernah bertemu. Jadi mungkin mudah-mudahan singkat saja nih 20 lewat 10, 20 lewat 7. Pertama, diberitahukan ke semua mahasiswa bahwa timing kita itu adalah di bulan April itu sudah selesai. Selesai dalam artian bukan skripsinya, tapi sudah yudisium di akhir-akhir April. Insya Allah di akhir-akhir April itu minggu keempat atau minggu ketiga itu ada rencananya yudisiumnya bukan kalau wisuda masih masih didiskusikan. Ini masih tentang apa namanya tadi yudisiumnya. Kenapa di situ? Pertama adalah berkaitan dengan antisipasi saja karena di akreditasi untuk kampus itu berakhir di bulan Mei kalau tidak salah di 16 atau 9 saya lupa punya di Mei itu. Nah, jadi kita antisipasi saja untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan, tapi insya Allah aman. Jadi kita di bulan April, tapi ya insya Allah tahun-tahun akan datang pun ada beberapa saran dan masukan itu adalah jangan lagi di bulan Agustus, karena Agustus itu terlalu banyak kegiatan. Terlalu banyak kegiatan, mahasiswa baru juga ada dan lain-lainnya. Nah, jadi itu dulu pertama. Yang kemudian berkaitan dengan kerja kalian memang agak sedikit dan sama sebenarnya angkatan sebelumnya agak sedikit berat. Jadi mohon kesabaran dan ketabahan. Kesabaran dan ketabahan. Kenapa? Baru selesai PPL. Nah, jadi adalah dengan penyelesaian skripsi dan lama lagi, insya Allah bulan Februari kalau tidak salah rencananya itu adalah KKI pikiran, tenaga, waktu juga bahkan mungkin biaya. Jadi kalian mungkin agak sedikit bersabar, bersabar dalam artian oke lah ini harus dihadapi dan harus dijalani oleh kalian semua.
Namun perlu diingatkan juga, kami tidak dalam posisi memaksa kalian untuk selesai di bulan April. Jadi mungkin misal ada yang menghendaki, oke lah nanti saja di tahun akan datangnya lagi, oke silahkan. Itu hanya kami memberi ruang saja bahwa April itu ada. Bagi yang lewat April, maka ya sudah di tahun akan datang atau di satu semester akan datang lagi. Jadi jangan sampai ada bahasa kalian dipaksa di semester 8, tapi ini hanya eh, kampus memberi ruang bahwa lulus di semester 8. Kenapa kami majukan? Ya itu adalah untuk pertimbangan yang kami sampaikan di awal tadi. Nah, berkenaan dengan skripsi, kalau kalian beranggapan ini adalah sulit atau berat, ya mungkin iya, tapi mungkin juga tidak. Bagi yang sudah biasa, memang dari semester awal kuliah itu sudah biasa yang namanya membuat makalah, biasa sudah yang namanya menulis tugas yang diberikan oleh dosen ataupun menulis secara pribadi untuk keinginannya untuk membuat artikel ilmiah. Insya Allah ini mudah saja. Nah, maka yang belum biasa maka harap dibiasakan dalam posisi dipaksa. Dipaksa tapi dalam bukan berarti bahwa harus stres, tidak. Tapi harus memaksa membagi waktu, umpama bahwa sehari itu harus ada kalian untuk menyelesaikan skripsi ini. Saya berpesan di beberapa kelas itu bahwa skripsi ini jangan sampai ditunda-tunda. Ya kerjakanlah walaupun sehari itu hanya beberapa baris, beberapa paragraf, ataupun beberapa halaman saja. Yang penting setiap hari itu ada. Seandainya pun juga tidak ada dalam berbentuk halaman, ya, paling tidak kalian ada membaca referensi ataupun sumber pustaka, sehingga setiap hari itu tidak akan putus dalam pengerjaan skripsi. Anggaplah skripsi ini wiritan kalian sehari-hari, wiritan kalian dalam menuntut ilmu. Seandainya kalian tunda sehari, itu akan menjadi 2 hari. Kalian tunda 2 hari, bisa jadi akan tundanya seminggu. Seminggu bisa jadi 2 minggu, maka bisa jadi sebulan. Nah, maka ini hanya pesan saja, jangan sampai itu ditunda. Umpama nih masih belum bertemu pembimbingnya, udah baca bukunya saja. Dalam beberapa pertemuan ini pun saya di kelas dengan mahasiswa, ya ternyata dari masih perlu dikoreksi, nah, maka kalian pun harus teliti sebenarnya untuk mengurangi bimbingan atau untuk mengurangi coretan, ya kalian sendiri yang harus mengoreksinya secara pribadi. Jangan sampai baru di print diminta pembimbing yang ngoreksinya gitu. Harap kalian dulu membaca, ngoreksi kata per kata, kalimat per kalimat, nomornya benar atau tidak, katanya atau ada salah atau tidak. Nah, sehingga itu akan mengurangi masa ataupun mengurangi waktu kalian dalam melaksanakan bimbingan. Oke, kiranya itu saja. Nanti untuk teknis bimbingan nanti akan disampaikan oleh Biro Penelitian dan Skripsi, baik dari Ibu Dr. Rabiah ataupun dari Ibu Palhi. Itu berkenaan timing ini memang nanti agak sedikit ribet, itu adalah mahasiswa yang penelitiannya di sekolah. eh ya, kalau di sekolah, kenapa? Kalau di bulan Desember itu kan ada libur ataupun yang ada ujian, maka kalian tuh kan hanya bisa penelitian di bulan Januari. Nah, berbeda kalau yang penelitiannya di sekolah, di desa ataupun bagi saksiyah di kantor-kantor, karena mereka tidak ada libur, nah maka Desember itu mungkin sudah bisa untuk melakukan penelitian. Bila di bulan November ini sudah selesai bimbingan, bimbing satu ataupun bimbing kedua. Nah, kiranya itu saja Ibu Rabiah Nggih, berkenaan baik. dengan
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahannya, Bapak Wakil Ketua 1 Sairah Amuntai. Izin Ulun melanjutkan untuk sedikit memberikan pengarahan. Tapi sebelumnya Ulun simpulkan dulu arahan dari Bapak tadi. Yang pertama, mahasiswa memerlukan mempertebal kesabaran dan ketabahannya dalam menyelesaikan skripsi. Memang tidak mudah, kalau mudah tentu semua orang bisa melakukannya, ya. Jadi kalian yang betul-betul punya kesabaran, keuletan, dan ketabahan ini akan bisa nantinya menjadi orang-orang pilihan yang bisa menyelesaikan skripsi tepat waktu. Kemudian yang kedua, kampus ini menyediakan ruang bagi kalian yang mau lulus di semester 8. Syaratnya, satu, kalian mau. Yang kedua, kalian mampu. Yang ketiga, kalian cukup syarat. Ya, jadi tadi kalau yang memang tidak mau ya tidak bisa dipaksakan ya harus lulus di semester 8. Kemudian yang ketiga, untuk memaksimalkan penggunaan waktu bimbingan, kalian harus mengoreksi sendiri, mengoreksi secara mandiri apa yang sudah kalian tulis. Jadi supaya waktu bimbingan lebih efisien. Kemudian yang bagi kalian yang penelitiannya di sekolah, tadi ada sedikit catatan. Mungkin penelitiannya bisa dilaksanakan pada bulan Januari. Nah, menunggu bisa penelitian di Januari itu, persiapkan betul-betul apa nantinya perangkat yang diperlukan dan lain sebagainya supaya ketika pas waktunya kalian bisa langsung melaksanakan penelitian melalui wawancara observasi atau observasi ya, observasi di sekolah atau madrasah. Baik, selanjutnya Ibu akan share tadi. Ya, ada beberapa topik yang kita akan bahas ya, timing tadi, kemudian adab bimbingan, lalu aturan penulisan dan prosedur bimbingan. Nah, ini ada timing dan prosedur bimbingan dimulai dari besok ya. Nah, itu kalian sudah bisa ke pembimbing. Syaratnya ada belangko yang sudah dibagikan tadi ya. Itu silahkan dicek file yang Ibu berikan itu, diisi identitas nama kalian ya, NIM, di situ NIRM kalian tidak ada, jadi bisa dihapus di filenya, kemudian isi judul skripsi ya, terus eh, perhatikan arahan di situ. Kalau kalian pada bimbingan pertama, itu bawa belangkonya dan bawa surat persetujuan judul ya, biar bisa dilihat oleh pembimbing. Terus pada bimbingan yang akan datang, yang selanjutnya itu harus membawa belangko kosong. Nah, jadi pembimbing akan mengoreksi apakah sudah diperbaiki atau belum. Kemudian eh, ada kolom catatan pembimbing 1 dan pembimbing 2. Jadi kalau kalian nanti lanjut ke pembimbing 1, belangko yang sudah diisi pembimbing 1, 2, 2 ini yang dibawa ya, supaya apa? Supaya pembimbing 1 dapat melihat
ke catatan yang ditulis sebelumnya oleh pembimbing dua, ya, sehingga pembimbing satu bisa lebih memaksimalkan lagi bimbingannya. Kemudian di pembimbing 2 itu mulai dari tanggal 5 November sampai 15 November. Ya, kurang lebih 10 hari kalian bimbingan di pembimbing 2. Yang dibawa apa? Yang dibawa adalah bab 1, 2, dan 3. Nah, kemudian ke tanggal 16 November sampai 8 Desember, ini waktunya agak lama ya, karena kalau di pembimbing satu itu antriannya banyak. Ya, jauh lebih banyak daripada antrian di pembimbing 2 yang misalkan 10 sampai 11 orang. Nah, di pembimbing satu ini banyak sekali antriannya sehingga ada jangka waktu di situ. Artinya apa? Kalian jangan jangan menyia-nyiakan waktu. Ya, jangan menyia-nyiakan waktu, lakukan apa yang bisa dilakukan sembari menunggu waktu bimbingan. Yakinlah pembimbing itu pasti akan memberikan kesempatan kepada kalian, pasti akan memprioritaskan agar skripsi kalian bisa selesai. Ya. Kemudian tanggal 9 Desember sampai 23 Desember ini waktunya riset. Nah, jadi kalian yang bisa mengakses ke lokasi, mengakses data, ya, misalkan penelitian di masyarakat tadi atau di kantor pengadilan KUA itu bisa banget dilakukan di tanggal 9 Desember sampai 23 Desember. Nah, untuk yang PTK ya, eh, itu kan harus observasinya ketika pembelajaran berlangsung ya. Nah, sedangkan kalau Desember itu udah mulai ada yang asesmen, ada yang libur Desember itu, sehingga penelitiannya ke bulan Januari. Tidak masalah, persiapkan saja ya alat-alat tempur yang diperlukan untuk penelitian, observasi pembelajaran di ruang kelas itu ya selama menunggu. Jadi kada berdiam gitu, tidak diam. Kemudian eh, di tanggal 24 Desember sampai 6 Januari itu diarahkan untuk bimbingan ke pembimbing 2 setelah riset. Yang dibimbing apa, yang dibawa apa, yang dibawa bab 1, 2, 3, 4, 5. Ada bintang 2 di situ, menyesuaikan nih. Kalau yang HKI kan ada 6 bab ya. Kalau yang em, ya menyesuaikan tadi ya. Intinya bawa semua bab kalau setelah menulis, setelah riset dan menulis hasil riset itu. Pembimbing pun nanti akan memeriksa di pembimbing 2 itu yang diperiksa bab 1 sampai habis. Jadi tidak benar apabila nanti pembimbing itu hanya memeriksa bab 4 5-nya, 1 2 3-nya kada diperiksanya lagi, tidak ya, tapi semua bab akan diperiksa oleh pembimbing 2. Nanti lanjut lagi tanggal 7 Januari sampai 28 Januari itu bimbingan di pembimbing satu. Jadi target bulan Januari itu udah selesai skripsi kalian. Nah, yang tidak kalah penting ya, waktu bimbingan itu ada etika ketika melaksanakan, mengikuti bimbingan dengan pembimbing. Yang pertama, apabila kalian berkomunikasi lewat WA atau telepon, perhatikan waktunya. Itu kuncinya. Kalau jam orang istirahat, jam orang sholat, tahan aja dulu. Ya, kemudian sampaikan dalam satu message ya, satu pesan. Jadi tidak tidak boleh nge-spam dosen ya. Tidak boleh yang memborbardir dosen dengan pesan, tidak boleh. Jadi dalam satu pesan aja ada salam pembukanya di situ yang singkat saja, kemudian sampaikan identitas nama mahasiswa, keperluannya, kemudian disampaikan dengan singkat, lugas dan jelas, kemudian salam penutup. Dan ketika bimbingan tatap muka, pakailah pakaian yang rapi dan sopan, lengkap dengan sepatu. Siapkan terlebih dahulu belangko bimbingan, ya, jadi belangko bimbingan yang sudah diisi tentunya,
ya, itu di print sendiri, kemudian bawa alat tulis dan peralatan lainnya yang diperlukan. Kemudian yang ketiga yang paling penting juga jangan mendesak-desak pembimbing, ya. Kemudian menjaga nama baik pembimbing dan mengerjakan arahan pembimbing. Itu sangat pentingnya dari ketiganya itu. Harap diperhatikan. Nah, kemudian aturan penulisan yang kita pakai adalah yang pertama kita menggunakan referensi manajer Zotero, ya. Itu insya Allah kalian semua pasti udah bisa dah ya. Karena tidak begitu sulit untuk mempelajarinya. Apalagi ada ada udah ada yang beberapa mahasiswa itu beberapa kelas itu sudah terbiasa menggunakan Zotero ketika mulai dia eh, semester satu, bahkan ya ada yang dari mulai semester 5 dibiasakan menggunakan referensi Zotero, referensi manajer Zotero. Kemudian stylenya sudah jelas ya. Yang kita gunakan adalah Turabian ke-8 full note. Tentunya nanti dalam menggunakan Zotero ini akan ada eh, perlu diedit ya sesuai dengan em, aturan penulisan kita yang misalkan ini harus pakai halaman itu diedit manual ya kan. Terus yang bahasa Inggris misalkan edited by, diedit oleh kayak gitu ya. Jadi memang sedikit perlu penyesuaian ya nanti dengan ini bisa lah ya dibimbing oleh pembimbing skripsi kalian nanti. Nah, sistematika penulisan ini yang kalian pertanyakan ya kan. Nah, untuk penelitian lapangan kuantitatif, bab satunya, latar belakang masalah dan penegasan judul, perumusan masalah, penelitian terdahulu, tujuan penelitian dan signifikansi penelitian, sistematika penulisan. Ini bab satu. Bab dua, ini yang sedikit agak berbeda dengan yang pedoman skripsi 2013, kajian pustaka, nama bab duanya. Tinjauan umum teoritis dan anggapan dasar dan hipotesis. Ya. Jadi tinjauan umum teoritis baru eh, subbab B-nya anggapan dasar dan hipotesis yang digunakan dalam penelitian kuantitatif ini. Kemudian yang bab tiganya ya ada 6 subbab. Yang pertama jenis dan pendekatan penelitian, populasi dan sampel, data, sumber data dan teknik pengumpulan data, kerangka dasar penelitian, teknik pengolahan data dan analisis data. Bagian F ini yang baru ya, validitas dan reliabilitas data. Ibu yakin kalian semua sudah lulus metode penelitian ya, jadi insya Allah kalian sangat paham dengan eh, apa yang disampaikan di sistematika penulisan ini. Kemudian di bab 4 ada gambaran umum lokasi penelitian dan penyajian data dan analisis data. Bagi bab 5-nya penutup simpulan. Ya, jadi bukan kesimpulan tapi simpulan. Simpulan dan saran. Oke, lanjut. Nah, kalau penelitian kualitatif, kalian bisa lihat di sini. Yang berbeda adalah dibanding pedoman skripsi yang 2013 itu ada fokus penelitian. Ya, setelah latar belakang masalah dan penegasan judul, fokus penelitian, penelitian terdahulu ada sudah subbab tersendiri ya. Nah, lihat. Kemudian tujuan penelitian dan signifikansi penelitian, sistematika penulisan. Untuk kajian pustaka, tinjauan umum teoritis, dan asumsi dasar dan pertanyaan penelitian itu ada di bab 2. Jadi kalian bisa mengikuti sistematika penulisan yang ada di sini. Ya, oke. Untuk di bab 3 ada pengecekan keabsahan data penelitian lapangan kualitatif ya. Di metode penelitian juga kalian pasti sudah belajar bagaimana cara melakukan pengecekan keabsahan data untuk penelitian lapangan kualitatif. Oke. Nah, ini PTK. PTK tidak banyak berubah ya, bahkan sama dengan di pedoman skripsi 2013. Oke, untuk akhwal saksi ya juga.
Ya, karena mereka kan metode penelitian hukum, ya. Jadi kasus per kasus pada bab 4 itu harus jelas digambarkan deskripsi kasus per kasusnya. Di bab 5 ada pembahasan hasil penelitiannya, dan bab 6 penutup meliputi simpulan dan saran. Nah, untuk penelitian pustaka juga masih sama, ya, dengan eh, relatif sama dengan apa namanya di pedoman skripsi 2013. Kemudian untuk penelitian pengembangan ini yang baru, ya. Karena sebelumnya itu tidak ada dalam pedoman skripsi 2013 untuk penelitian pengembangan. Nah, di sini memang lebih detail, ya. Untuk bab satu pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan signifikansi penelitian, definisi operasional, hipotesis bila perlu, spesifikasi produk yang diharapkan, asumsi dan batasan penelitian, kajian terdahulu, dan sistematika penelitian. Nanti bisa dibaca sendiri, ya. Oke. Apa ada yang ingin ditanyakan? Kita bisa tanya jawab di sini. Baik, apakah ada tambahan dari Bapak Wakil Ketua satu, Bapak Rahmani Abdi? Lihat lagi apa tadi, Bro. Minta share yang ini tadi, Bu, yang untuk ahwal saksiyah tadi. Akhwal saksiyah. Ini, Pak. Kumpul olahraga. Oke. Ya, oke. Ini mungkin yang di bab 4 yang deskripsi kasus per kasus. eh ini nanti kalau memang jenis penelitiannya penelitian kasus masuk kita, Bu. Kalau Hmm, penelitiannya bukan penelitian kasus, ya berarti kan cukup dihilangkan saja kasus per kasusnya. Mungkin hanya deskripsi deskripsi data kah diganti mungkin ya, Bu, lah. Karena nggih. eh, ada kadang-kadang beberapa penelitian itu yang awal saksi ya, itu bukan kasus dia itu bentuk yang hasilnya maksudnya. Tapi jarang bang, memang hampir banyak yang kasus per kasus. Cuman kadang-kadang ada yang memang penelitiannya bukan penelitian kasus, umpama penelitian anggaplah penelitian fenomenologis kah, penelitian sosiologis kah, yang jenis arah sana. Mm-mm. Nah, khawatir karena kalau memang bukan penelitian kasus, nah mereka akan kesusahan untuk menguraikan karena bukan bukan Mm-mm. penelitian kasus, ya. Bukan penelitian kasus. Ini mungkin masukan aja Bang untuk Iya, di hukum keluarga yang memang bukan penelitiannya penelitian kasus. Oke, mungkin itu dulu Bu. jadi bisa penyajian data Penyajian aja, Pak, data. ya. Oke. Hmm. Artinya itu kan bersambung lawan yang di bab 3 kan ada di situ jenis penelitian. Nah, bila jenis penelitiannya bukan Mm-mm. kasus ya maka ini bukan berarti deskripsi kasus per kasus. Oke. Baik. Terima kasih, Bapak. Sehingga itu menjadi catatan kami untuk sistematika untuk program studi ahwal saksiyah bagi yang bukan kasus di bab 4-nya. Setelah gambaran umum lokasi penelitian, itu bagian B-nya adalah bisa penyajian data. Baik, apakah eh, kami buka kepada mahasiswa? Apakah ada yang hendak ditanyakan? Dari prodi hukum keluarga Islam dulu nih. Ada nggak yang mau ditanyakan?
Jika tidak ada, kita lempar ke prodi Pendidikan Agama Islam. Ada nggak yang mau ditanyakan? Permisi Ibu, izin bertanya dari Aha. Nurul Fitri, lokal D. Oke, Eh, silahkan. jadi terkait dengan penelitian pustaka yang ada di slide Ibu tampilkan dan ada di pedoman 2013 kan itu bab 1 sampai 3 saja gitu. Nah, sedangkan beberapa yang kami lihat dari skripsi-skripsi terdahulu itu ada yang sampai 5 bab. Itu bagaimana maksudnya Ibu? Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih kembali Nul Fitri. Langsung ditanggapi saja. Bapak atau siapa, Pak? Karena Bapak Rahmani Abdi ini yang langganan kalau penelitian pustaka nih. Oke, oke, ya. Langsung aja bola, terima kasih. Ini mungkin Nurul Fitri tidak terlihat yang di bawahnya ini. Di ujung dari penjelasan bab 2 ini kan ada tulisan bab ini dapat disusun lebih dari satu bab jika diperlukan. Ya, artinya melihat keadaan dari tulisan mahasiswa, bila itu harus dibuat dibagi beberapa bab, maka bab 2 itu akan lebih jadi 2 bab. Bisa jadi 3 bab, 4 bab, bisa jadi 5 bab. Jadi tergantung isi isi yang ditulis oleh si mahasiswa. Ya kadang-kadang kan ada yang eh, harus dibedakan dulu antara teori yang digunakan dan juga pembahasannya. Nah, di situ kan sudah terjadi 2 bab sudah. Belum lagi misalnya untuk membagi tentang bab khusus untuk yang ditelitinya. Misal ada yang meneliti film kah, meneliti novel kah. Nah, bila film dan novel tadi diuraikannya panjang oleh si mahasiswa, maka kita buat bab tersendiri. Tapi apabila hanya sedikit saja, nah maka itu biasanya kita gabung saja jadi satu bab di teorinya saja. Nah, bab ini dapat disusun lebih dari satu, gitu. Apapun hasilnya, baik 1, 2, 3 bab, jumlah minimal halaman tetap 60 gitu kan. Jumlah minimal halaman tetap 60 untuk bagian isinya. Kira-kira itu, Bu. Ya, terima kasih Bapak atas penjelasannya sangat jelas sekali. Bagaimana Nurul Fitri? Terima kasih Ibu, sudah sangat jelas. Oke, baik. Lanjut bagi siapa lagi yang hendak bertanya, dibuka kesempatan kepada mahasiswa. Jam 8:30. Silakan Bapak Munadinor, ada yang mau ditanyakan Bapak? Atau sudah jelas? Inggih Bu, Silakan Pak, ada yang mau ditanyakan? nggak ada Bu, Oh ya, baik. inggih Bu. Farid, Muhammad Al-Farid mau ada yang ditanyakan kah? Jika tidak ada yang bertanya, berarti sudah bisa dicukupkan pertemuan pada kali ini. Bagaimana Bapak Rahmani Abdi? Apakah kita cukupkan pertemuan kali ini?
Zona sunyi buahnya. Berarti insya Allah paham deh kayaknya. Iyalah anu keterlibatan. Ini Bu yang sedikit ada kendala nih. Kendala antara pedoman dengan yang dilakukan oleh mahasiswa. Nggih. Eh, di pedoman kita itu kan tentang kutipan itu hanya ada dua jenis kutipan. Pertama, ada kutipan langsung. Yang kedua, ada kutipan tidak langsung. Nah, ternyata di mahasiswa ada yang kutipannya banjir, Pak. Kutipan Kada itu jelas. banjir. Nah, maksudnya dikatakan langsung tidak bisa. Karena apa? Karena kalimatnya sudah diubah-ubahnya, diperaprasanya. Dikatakan tidak langsung, ya punya orang juga yang hampir mirip sama. Nah, jadi ini mungkin harus apa ya lah diluruskan ke mahasiswa bahwa kalau sesuai pedoman kita itu tidak ada para perasa itu tidak ada. Yang ada hanya kutipan langsung dan tidak langsung. Ya memang untuk kutipan tidak langsung itu berat dilakukan oleh mahasiswa. Kutipan tidak langsung. Hanya ada beberapa yang pernah kita temukan mahasiswa yang bisa untuk membuat kutipan tidak langsung. Karena kutipan tidak langsung itu kan dia hanya mengambil intisarinya atau ikhtisarnya saja. Bahkan dari satu makalah bisa jadi hanya satu kalimat intisarinya. Satu makalah bisa jadi hanya satu atau dua atau bahkan satu paragraf saja. Nah ini mahasiswa kan ya dalam 2 minggu inilah masih kami temukan di kelas itu kutipan yang banjir tadi lah dikatakan langsung tidak bisa, dikatakan tidak langsung tidak bisa. Ya, artinya hanya mengingatkan saja Bang kalau memang tidak ada pelurusan, mengingatkan kepada mahasiswa. Kalau memang itu langsung ya biar sajalah dia langsung. Mhm. Nah, kenapa langsung kan ada tandanya tuh, ada tandanya dua aja bahwa dua tanda hanya satu yang menggunakan tandanya itu satu spasi itu menandakan kutipan langsung. Yang kedua tandanya itu adalah pakai tanda petik rangkap antara di awal dan di akhir. Nah, itu kan tanda daripada kutipan langsung. Nah, sedangkan tidak langsung kan tandanya ya biasa dia hanya menggunakan dua spasi saja. Nah, kira-kira Bu untuk yang para perasa itu diperkenankankah untuk di skripsi mahasiswa? Maaf ya, betakon di sini. Nah. Eh, Memang pekerjaan yang sulit karena dosen pembimbing pun termasuk ulun itu menyarankan pakai istilahnya misalkan mengutip itu jangan hindari kutipan langsung gitu. Eh, Coba parafrasekan tetapi dengan tidak merubah makna. Ulun biasanya memberi pesan seperti itu kepada mahasiswa, tetapi dalam prakteknya mungkin mahasiswa itu belum belum sempurna mungkin untuk membuat kutipan tidak langsung yang mengambil atau menyajikan intisari pendapat dari eh, atau hasil temuan dari eh, sumber yang dibacanya. Sambil makan keripik gue nah jadi ada bunyi-bunyinya. Jadi silakan Pak. Takutnya tuh nanti mahasiswanya salah paham kalau mendengar nanti dosen mengatakan parafrase itu, Pak. Ya. Sebenarnya mau ubah-ubah sedikit-sedikit gitu aja apa? Bukan Iya, karena sambil menyajikan intisari, ya. sambil jalan ya, Mas. Nah, oke, kalau ada ini coba. Habis lah. Nggih, baik. Demikianlah pertemuan kita pada malam hari ini terkait dengan
pembekalan penulisan skripsi mahasiswa. Jadi tolong dipertebal lagi kesabaran, ketabahan, keuletan ya, dan kerelaan untuk berkorban di sini untuk kalian bisa menyelesaikan skripsi tepat waktu dan lulus akhirnya pun tepat waktu juga ya. Tanya kepada diri kalian, apakah kalian mau, apakah kalian mampu, ataukah apakah kalian mencukupi syarat ya, cukup syarat untuk bisa lulus tepat waktu. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Bapak Wakil Ketua 1, saya Raha Muntai Rahmani Abdi, SSMPD, dan terima kasih kepada Ibu Falihi Ajmi, MPDI, dan juga mahasiswa sekalian yang berbahagia ya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.